Pakar telematika Roy Suryo menyebut bahwa sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Pemilu 2024 yang digunakan oleh KPU tidak layak pakai. Ia menyampaikan beberapa kejanggalan-kejanggalan pada sistem yang dipakai sebagai alat bantu untuk penghitungan suara pemilu 2024 itu. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Roy dalam acara yang digelar di Pelataran Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Ia menegaskan bahwa sistem Sirekap tidak layak tapi digunakan sebagai sistem yang dipertaruhkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kejanggalan pertama yang diketahui Roy yakni sistem Sirekap mengalami perubahan berulang kali, padahal proses rekapitulasi sedang berlangsung. Sehingga menurut Roy ketika orang yang mengunduh aplikasi tersebut pada awal Januari dengan yang diunduh oleh petugas KPPS tidak sama. Bahkan Roy menyebut sistem itu sudah diubah sebanyak 10 kali. Kejanggalan kedua terkait perolehan suara ketika Sirekap dimatikan. Menurutnya aplikasi tersebut sengaja dimatikan pada 14 Februari 2024 untuk memasukkan skrip atau memasukkan program palsu. Kala itu pihak KPU mengaku Sirekap terkena cyber dari peretas. Namun menurut Roy ini bukan ulah hacker. Lebih lanjut, Roy mengatakan dari situlah terdapat perolehan suara masing-masing paslon yang dinilai tidak masuk akal. Ia mengaku berani mengatakan itu karena setiap hari memantau Sirekap hingga merekamnya sebagai bukti apabila ada kejanggalan. Bahkan secara lantang, Roy mengaku berani mempertanggungjawabkan ucapannya tersebut. Beberapa nama kandidat calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024 kini telah muncul. Gerindra baru saja merilis 4 nama yang masuk dalam bursa Cagup DKI. Satu di antara nama tersebut ada keponakan dari Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunjakarta.com, keempat nama yang masuk bursa Cagup DKI itu ialah Ahmad Riza Patria, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Adnan Taufik, dan Agung Subiakto. Keempat nama itu dimunculkan oleh Tunas Indonesia Raya atau TIDAR DKI Jakarta yang merupakan organisasi sayap Partai Gerindra di daerah. Diketahui bahwa Ahmad Riza Patria merupakan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra DKI. Kemudian Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga keponakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Selanjutnya, Adnan Taufik merupakan Ketua DPP Partai Gerindra. Sementara Agung Subiakto yang merupakan Ketua Umum TIDAR DKI. Terkait dengan keempat nama tersebut, Ketua DPD Gerindra Ahmad Riza Patria memberikan klarifikasi. Menurutnya, sampai saat ini belum ada pembahasan di internal partainya terkait jagoan yang akan diusung di Pilkada DKI. Ia menyebut Gerindra DKI sampai saat ini masih fokus mengawal penghitungan suara Pilpres dan Pileg yang dilakukan oleh KPU. Ahmad menambahkan kewenangan soal sosok yang akan didorong di Pilkada DKI merupakan kewenangan dari DPP termasuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Terus terang saya itu bingung ya, kenapa ditafsirkan macam-macam dengan pengertian sendiri, bahkan menafsirkan politik, itu adalah baliho Maugub Jakarta, padahal bukan.
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belakangan menghebohkan publik dengan sebuah baliho yang menyebut dirinya OTW Jakarta. Sebab baliho itu disebut sebagai sinyal bahwa dirinya akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Terkait dengan hal ini, Ridwan Kamil memberikan klarifikasinya. Melalui unggahannya di Instagram pada Kamis 29 Februari 2024, klarifikasi itu pun disampaikan oleh Ridwan Kamil. Dalam unggahan itu, dirinya mengaku bahwa billboard atau baliho yang menyebut dirinya dalam perjalanan ke Jakarta tak terkait dengan politik. Ia mengatakan bahwa billboard tersebut hanya marketing iklan, di mana dirinya menjadi brand ambassador sebuah skincare khusus pria yang memang produk milik Ridwan Kamil sendiri. Terkait dengan billboard bertuliskan OTW Jakarta karena skincare tersebut akan dirilis di Jakarta, tepatnya di Senayan City pada 18 Maret 2024 mendatang. Ia mengatakan apabila perilisan produk skincare itu di Surabaya, maka balihonya akan bertuliskan OTW Surabaya. Ridwan Kamil juga mengaku bahwa dirinya perlu menentukan arah terkait politiknya. Ia menyebut bahwa hatinya masih ingin berada di Jawa Barat. Namun Ridwan Kamil juga mempertimbangkan untuk berhenti dari karir politiknya untuk mengurus keluarga dan usaha skincare-nya. Di sini saya ingin menanggapi tentang ramainya baliho saya ya, yang judulnya OTW Jakarta, yang sudah membuat banyak persepsi-persepsi di seluruh Jakarta bahkan Indonesia. Terus terang saya itu bingung ya, kenapa ditafsirkan macam-macam dengan pengertian sendiri, bahkan menafsirkan politik, itu adalah baliho mau Gub Jakarta, padahal bukan. Padahal ya, saya itu mau ke Jakarta OTW karena saya sedang berinovasi menghasilkan produk skincare khusus untuk lelaki Indonesia, lelaki tropis, yang biasanya produk-produk yang dipakai oleh para lelaki itu menggunakan produk milik istrinya, ya, atau produk perempuan. Nah, ini namanya R1 dari Ridwan Kamil, khusus untuk lelaki Indonesia dengan iklim tropis, diriset, dibuat dari bahan-bahan biodiversity Indonesia, jadi khas. Karenanya ini baliho produk, bukan baliho politik. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan klarifikasinya terkait baliho dirinya yang disebut akan maju ke Pilgub DKI Jakarta. Ia menyebut bahwa baliho itu tak terkait politik, melainkan iklan produk skincare-nya yang akan segera dirilis. Ridwan Kamil juga menyinggung politikus Nasdem Ahmad Syahroni dalam klarifikasinya tersebut. Klarifikasi itu disampaikan oleh Ridwan Kamil melalui unggahannya di Instagram pada Kamis 29 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia menegaskan bahwa baliho OTW Jakarta tidak terkait politik. Ia lantas menyebut akun milik Ahmad Syahroni dengan menegaskan bahwa baliho dirinya itu bukan ingin maju Pilgub DKI. Ridwan Kamil justru mempersilahkan Syahroni untuk meramaikan kontestasi Pilgub tersebut. Ia pun mengatakan dirinya belum ingin mengikutinya. Di akhir unggahannya, Ridwan Kamil juga mengatakan akan mengirim produk skincare miliknya yang baru saja dirilis ke rumah Ahmad Syahroni. Ia menuturkan produknya itu cocok untuk Syahroni yang akan maju ke Pilgub DKI. Sebelumnya, Ahmad Syahroni sempat menanggapi baliho OTW Jakarta milik Ridwan Kamil. Ia menyebut bahwa dirinya saat ini sudah di Jakarta. Selain itu, Syahroni juga menuturkan bahwa Ridwan Kamil merupakan lawan yang mudah untuk maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.